Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk bersantai dan menikmati secangkir teh di teras rumahnya. Tidak lama kemudian, lewatlah serombongan prajurit kerajaan dengan seorang komandannya. Melihat Abu Nawas yang sedang bersantai, sang komandan pun berhenti dan bermaksud untuk menemui Abu Nawas dan menanyakan sesuatu. Sang komandan bertanya, "Wahai tuan, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" Tanya komandan yang rupanya tidak mengetahui jika yang ditanya adalah Abu Nawas, orang yang cukup terkenal karena kecerdasannya dan kedekatannya dengan Baginda Raja, dan ia adalah penasihat kerajaan pada masa itu. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas. "Di manakah tempat itu?" tanya salah seorang prajurit dengan nada tinggi dan tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok. Maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Kemudian rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi tanpa terima kasih dan tanpa permisi menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat kemudian, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka temukan bukanlah tempat untuk bersenang-senang, melainkan sebuah komplek kuburan yang begitu sangat luas. Hal ini tentu saja membuat para tentara marah karena merasa telah dipermainkan oleh pemuda tersebut. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas dan menemuinya. "Wahai tuan, kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami," tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah abdi," jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit tambah geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami untuk diberi hukuman atas perbuatan bohongmu," kata komandan itu. Abu Nawas pun ditangkap dan dihadapkan ke panglima mereka. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan. "Alangkah lancangnya si tuan ini
karena sudah berani berbohong pada pasukan kerajaan. Setelah mengetahui orang yang dihadapkan adalah Abu Nawas, sang panglima bersikap biasa saja. Malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit pun terkejut dan sangat terheran-heran. Ada apa gerangan ini? Setelah itu panglima pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini. Karena ketidaktahuan mereka," kata panglima itu dengan sangat lembut. Mereka berdua memang sudah saling mengenal satu sama lain. Karena mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya setelah mendengar permintaan maaf panglimanya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seketika berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbebas dari rasa fitnah, kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenang. Sang komandan pun segera mendekati Abu Nawas dan berkata, "Maafkan hamba, Tuanku Abu. Andai saja aku mengetahui sebelumnya bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan sang panglima," kata komandan tersebut. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar, aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya. Oleh sebab itu, bersikaplah sopan pada setiap orang yang kamu temui, tanpa harus membeda-bedakan," kata Abu Nawas. "Anda benar, Tuan," jawab sang komandan. Kemudian komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu. Sebagai permohonan maaf, mereka kembali mengantarkan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan nantikan kisah-kisah terbaru selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.